juga yang nggak kalah unik, sejarahnya juga tinggi, yaitu Barahan Madrasah. Satu hal yang menjadi ciri khas bangunan bersejarah di Uzbek, sarana pendidikan. Di sini dulu juga dipakai, tapi sekarang udah nggak, sekedar dikunjungi oleh para wisatawan asing. Kita lihat ya. Madrasah ini memang sangat sederhana. Tidak ada arsitektur dan ornamen khusus. Berwarna putih bersih dan memiliki beberapa ruangan, seperti madrasah-madrasah lain di Uzbekistan. Madrasah ini memiliki ruangan tempat para murid bisa menginap. Di beberapa bagian bangunannya terbuat dari batu bata. Sayang sekali, tempat ini sudah tidak aktif lagi sejak tahun 1920 saat Rusia datang. Dan sekarang hanya dijadikan objek wisata oleh pemerintah Uzbekistan. Dan sebagian ruangannya dijadikan shopping center. Ternyata bahasa madrasah bukan cuma ada di Indonesia. Di Arab madrasah, Indonesia madrasah. Di Uzbekistan juga namanya madrasah. Kalau di madrasah kita kan masih banyak aktif. Nah sayangnya madrasah di sini ini udah nggak dipakai. Coba lihat, sebagian dipakai buat shopping center. Dan tradisi orang Uzbek itu ketika membangun madrasah pasti ada masjid. Nah informasinya masjid ini juga nggak dipakai lagi. Sayang ya, cuma dipakai buat sarana wisatawan untuk berkunjung, kemudian wisata. Belum selesai semua nih. Dari madrasah ini kita mau lanjut lagi. Satu tempat. Kita lihat. Pertama kali bikin kunci, kafal sashi ini beratnya 2,5 kilogram. Bayangin, 2,5 kilogram itu baru kuncinya doang. Gimana gemboknya? Udara di kota Tashkent ini sangat panas, walaupun suhunya hampir sama dengan Jakarta. Tetapi kelembaban udaranya sangat tipis, sehingga membuat udara di sini menjadi kering. Di komplek ini ada satu tempat yang tidak kalah pentingnya. Makam dari orang yang membangun komplek ini, makam Kafal Sashi. Kalau kita perhatikan, tiga bentuk bangunan itu rata-rata semuanya mirip. Antara masjid, madrasah, dan minaret. Dari semua yang kita bandingin nih. Dan alhamdulillah, sekarang kita sudah ada di depan makam lagi. Makamnya Kafal Sashi. Seorang yang sangat alim, seorang yang sangat bijaksana. Dan banyak orang-orang, kalau di kita tuh ustadz ya. Ustadz yang belajar sama kiai. Jadi Kafal Sashi ini dia kiai. Ustadz pada belajar sama dia semua. Siapa dia dan gimana makamnya, kita lihat ke dalam.
Komplek pemakamannya tidak begitu besar, dengan makam-makam murid hafal sasi di sekitarnya. Assalamualaikum. Makam yang kecil-kecil ini, yang warnanya hijau, ini makam murid-muridnya Syekh Kafal Sasi. Makam beliau ada di dalam, kita lihat. Ternyata betul ya, kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari pekerjaannya atau profesinya. Syekh Kafal Sasi ini cuma seorang tukang bikin kunci. Tukang bikin kunci. Tapi subhanallah, muridnya banyak. Walaupun tukang bikin kunci, ibadahnya rajin, taat pada Allah. Nah, satu lagi, pertama kali bikin kunci, Kafal Sasi ini beratnya 2,5 kilogram. Bayangin, 2,5 kilogram itu baru kuncinya doang. Gimana gemuknya? Saya doa sebentar ya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa zulum. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Wa gfir lana wa lahu. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ziarah ke orang alim, yang harus kita contoh adalah kemuliaan akhlaknya selama dia hidup. Mudah-mudahan kita bisa nyontohin semua perilaku baiknya. Amin ya Rabb. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ternyata bukan manusia yang jabatannya tinggi, yang hartanya banyak, yang dihormati semua orang, kemana-mana dikawal. Bukan itu. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Punya ilmu, ilmunya bermanfaat. Punya harta, hartanya bermanfaat. Apapun yang dia miliki bermanfaat untuk orang lain. Itulah pelajaran kalau kita ziarah ke makam-makam, kita harus contoh segala amal kebaikan selama yang kita ziarah itu hidup. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita kunjungi lagi tempat-tempat ziarah yang lain. Assalamualaikum.